warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemarin kita telah membahas tentang hakikat muhabbatullah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala wa syauqu ilaihi, dan menumbuhkan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus kita miliki di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa senantiasa cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya rasa cinta ini adalah merupakan mesin atau motor penggerak bagi seseorang untuk dia bisa beramal. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan sebuah permisalan di dalam hati seseorang, di dalam perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu harus mempunyai muhabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diibaratkan dengan kepala seekor burung. Muhabbah itu diibaratkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala itu seperti halnya kepala di dalam seekor burung. Seorang burung itu akan terbang dan dia akan berjalan kalau dia mempunyai kepala, yang dimana itu adalah merupakan muhabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua sayapnya diibaratkan oleh beliau seperti halnya ar-raja dan al-khauf, yaitu rasa mengharap dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa beramal? Kalau kita tidak punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, permasalahan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan permasalahan yang harus betul-betul kita perhatikan. Karena ini adalah merupakan apa? Kerjanya iman. Ini adalah merupakan kerjanya iman yang harus seseorang itu mengusahakan di dalam hatinya. Kemarin
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kenapa kok kita harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat yang jamil. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang indah, mempunyai nama yang begitu indah, dan mempunyai perbuatan-perbuatan yang begitu indah. Bahkan zatnya Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan zat yang begitu indah. Adapun keindahan zatnya Allah Subhanahu wa taala itu akan dilihat oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Dan ini adalah merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman ketika mereka masuk ke dalam surga. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala beliau memberikan taklif, memberikan penjelasan tentang apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam nuniyahnya. Syekh Abdullah Al-Anazi beliau mengatakan yaqulu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala fi syarhihi li nuniyati Ibnu Qayyim. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan tentang nuniyahnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menjelaskan tentang sifat indahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, al-jamilu man lahu nu'utul husni wal ihsan, fa innahu jamilun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Kata beliau, zat yang maha indah adalah zat yang mempunyai sifat yang indah dan baik. Maka sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang indah di dalam zatnya, di dalam namanya, di dalam sifatnya, dan di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fala yumkinu li makhluqin an yu'abbira an ba'di jamali dzatihi. Dan enggak mungkin, kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, seorang makhluk dia akan mengungkapkan tentang sebagian keindahan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Hatta inna ahlal jannati ma hum fihi minan na'imil mukim wal ladzati was sururi wal afrahi allati la yuqdaru qadruha idza ra'au rabbahum wa tamatta'u bi jamalihi nasumahum fihi minan ni'am. Kata beliau, seorang makhluk itu nggak mungkin bisa untuk mengungkapkan tentang keindahan Allah Subhanahu wa taala di dalam zatnya. Bahkan sampai ahlu surga saja, Pak. Sampai ahlu surga yang mereka sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah dengan nikmat yang begitu banyak yang mereka dapatkan dan kekal. Kelezatan, kebahagiaan yang mereka sudah dapatkan, dan rasa senang yang tidak bisa diungkapkan oleh mereka yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surga apabila mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'aw rabbahum, ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dan mereka senang dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa dengan kenikmatan surga yang begitu banyak itu. Mereka akan tinggalkan bidadari-bidadari yang begitu luar biasa. Mereka akan tinggalkan makanan-makanan yang begitu banyak. Mereka akan tinggalkan semua kenikmatan-kenikmatan surga, lupa dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa talasha ma hum fihi minal afrah wa waddu allau tadumu hadhil hal. Maka apa? Kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan yang mereka rasakan dengan nikmat-nikmat surga itu apa? Menghilang dibandingkan dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang mereka harapkan, mereka itu keadaannya terus bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Terus bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Liyantasibu min jamalihi wa nurihi jamalan ila jamalihim. Sehingga yang mereka dapatkan yaitu keindahan Allah Subhanahu wa taala, cahayanya Allah Subhanahu wa taala
di mana keindahannya itu bertambah menjadi keindahan bagi mereka. Wa kanat qulubuhum fi syauqin daimin wa nuzuin ila ru'yati rabbihim, dan hati-hati mereka itu terus merasa rindu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa yafrahuna bi yaumin mazidi farhan takadu tutiru lahu qulubuhum. Mereka betul-betul senang dengan hari Al-Mazid, karena sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala nanti di surga itu ada hari Al-Mazid, yaitu ada hari tambahan. Allah Subhanahu wa taala yakshiful hijab. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada hari tambahan. Allah Subhanahu wa taala itu akan membuka hijab untuk memperlihatkan wajahnya kepada ahlu surga. Justru mereka apa? Mereka senang kalau ada hari Mazid ini. Dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Qaf, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, kata Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kalian dengan selamat, kata Allah Subhanahu wa taala kepada ahlu surga. Diperintahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan dzalika yaumul khulud, itu hari kekal di dalamnya. Kalian bisa apa yang kalian mau, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan. Waladaina mazid, dan kami akan terus memberikan tambahan kepada kalian. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya tambahan itu apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sampai hati-hati para penduduk surga itu merasa terbang ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, saking begitu bahagianya. Kenapa? Muhabbah dan syauq ilallah. Rasa cinta yang begitu luar biasa dan rasa rindu yang begitu luar biasa bagi ahlu surga kepada Allah, itu yang menjadikan mereka itu senang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diketahui kecuali nanti. Keindahan zatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak diketahui kecuali bagi orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan ini bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengatakan wa amma jamalullahi jalla wa ala fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi faya'rifuhu kullu man nadhara fi kitabillahi wa sunnati Rasulillah. Kata beliau, adapun keindahan Allah Subhanahu wa taala di dalam namanya, di dalam sifatnya, di dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang yang dia mau tadabbur, setiap orang yang dia mau mempelajari kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan tahu tentang keindahan nama, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhara fi kalami ahli ilmi mimman yu'ni bi syarhi asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi. Begitu pula Pak, orang yang dia mau belajar tentang namanya, sifatnya dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dia akan tahu tentang keindahan nama, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan sudah kita pelajari di dalam kitab Ta'dimullah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu apa? Allah Subhanahu wa taala zatnya itu yang begitu indah ditutup dengan nama dan sifat Allah. Ya kan? Jadi zat indahnya Allah itu ditutup dengan apa? Dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu ditutup dengan apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang pengen kenal dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kenali perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala inilah yang enggak ada henti-hentinya. Setiap waktunya kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya. Bukankah qada dan qadar itu semua perbuatan Allah? Ya kan? Bapak-bapak beriman terhadap qada dan qadar, baik dan buruknya. Qada dan qadar itu perbuatan Allah bukan? Perbuatan Allah. Makanya kalau beriman terhadap qada dan qadar, itu beriman terhadap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbuat. Allah Subhanahu wa taala berbuat.
Ketika seseorang tahu bahwasanya qada dan qadar itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah lepas dari dua hal. Kalau enggak itu fadlun minallah, itu adlun minallah. Qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu kalau enggak itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pasti itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lihat, oh ini fadl, ini keadilan, ini fadl, ini keadilan, ini hikmah. Dan setiap keadilan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmahnya. Dan setiap fadlnya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengandung rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita lihat. Kita pengen melihat nama dan sifat Allah yang begitu indah, kenali perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenali apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berbuat. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa sih yang yuyassir itu siapa? Fa'ilnya di situ yang berbuat. Allah. Allah yang memudahkan, Allah yang menjadikan enggak jadi, Allah yang habbaba ilaikumul iman, Allah yang zayyanahu fi qulubikum, Allah yang memberikan kita cinta kepada keimanan, Allah yang membuat keindahan keimanan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berbuat dan memberikan sebab dan semuanya. Dan itu maha latifnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan tahu indahnya nama, sifat, perbuatan Allah Subhanahu wa taala kapan? Kalau kita sering nazar dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering apa? Mempelajari ayat-ayat tentang nama, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan terus mempertontonkan kepada kalian semua wahai manusia dan jin. Apa? Ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami itu terus dipertontonkan. Sekarang, Pak, matahari terbit, matahari tenggelam, perbuatan Allah. Pernah nggak kita mikir, oh Allah lagi menerbitkan matahari, Allah lagi menenggelamkan matahari? Itu kan apa? Ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika hujan turun, masya Allah, Allah berbuat. Ya kan? Itu kan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tunjukkan sanurihim ayatina fil afaq, di seluruh penjuru dunia. Dipertontonkan sama Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat kita, wa fi anfusihim, bahkan diri kita sendiri. Ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Ditunjukkan semuanya itu hatta yatabayyana lahum annahul haq, supaya menjadi jelas siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu dan yang maha benar. Akhirnya kita tahu bahwasanya Allah itu maha berbuat, Allah punya rahmat, Allah punya ilmu, Allah itu maha bijaksana, Allah hakim. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita dan Allah perbuat dan Allah perjalankan, Allah pertontonkan kepada kita. Jadi dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha. Betapa banyak, kata Allah, ayat-ayat kami di langit dan di bumi. Itu apa? Lewat. Bukan kita yang cari ayat. Oh, diperlewatkan sama Allah. Pagi, siang, sore, malam diperlewatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan nahar untuk apa? Untuk kita kerja. Makanya dibikin terang sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan malam dengan gelap supaya apa? Litaskunu nafi. Supaya engkau bisa tenang, istirahat dan lain sebagainya. Pernah enggak kita mikir, subhanallah, begitu luar biasanya Allah. Tapi kalau mau masuk malam kan kita geletak, tidur aja. Gitu kan? Keadaan keadaannya sepi, senyap di malam hari, dibikin sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang malam hari. Pernah enggak kita mikir, subhanallah, ini rahmatnya Allah, ini hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berbuat. Kita enggak pernah tidur, ya kerja. Matahari terbit, matahari tenggelam, wis kono, kan seperti itu. Jarang melihat tentang apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala
setiap kehidupan kita. Terus kita bisa melihat nama Allah yang begitu indah, sifat Allah yang begitu indah. Kalau kita nggak kenal dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah ini, maka itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kita akan kenal dengan zat Allah yang maha indah kalau kita kenal dengan nama dan sifat Allah yang indah. Dan sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala yang indah itu selalu ditutupi dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbuat, Pak. Allah itu berbuat. Makanya beliau mengatakan fal abdu, maka seorang hamba kullama izdada ma'rifatan wa ilman bidzalika kullama izdadat muhabbatuhu lillah jalla jalaluhu. Maka seorang hamba kalau dia semakin bertambah pengenalannya, ma'rifatnya, ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama izdadat muhabbatuhu lillah, dan semakin seseorang itu bertambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kullama izdada syauquhu ilaihi, semakin bertambah rasa rindunya. Cintanya bertambah, maka apa? Syauqnya bertambah. Ini namanya kerjanya iman, Pak. Ini namanya kerja iman. Kalau seumpamanya pengakuan, hanya pengakuan cinta tapi nggak pernah belajar, gitu. Aku cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kon belajar Al-Qur'an, kon belajar sunnah saja sulit. Maka di situ ada kerja. Kita pengen cinta sama Allah Subhanahu wa taala, pertama kali kerjanya apa? Bukaan Al-Qur'an. Kita pengen cinta sama Allah Subhanahu wa taala, bukaan sunnah. Pelajari. Kita pengen cinta sama Allah Subhanahu wa taala, tafakkur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya proses. Tidak ada tiba-tiba orang lahir jeblok langsung cinta sama Allah Subhanahu wa taala, langsung cintanya kayak Abu Bakar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Itu namanya sulapan, Pak. Tidak bisa. Itu semua harus diproses. Nah, prosesnya, perjalanannya yang benar, orang pengen bisa kuat dalam ibadah, orang pengen kuat di dalam ketaatan kepada Allah, pengen kuat meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua berawal dari yang namanya cinta kepada Allah ini. Karena nggak mungkin orang itu bermaksiat kepada orang yang dicintainya. Nggak mungkin seseorang itu nggak melakukan untuk orang yang dicintainya. Terus bagaimana supaya kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Tambahkan belajarnya. Kalau waktu untuk tadabbur Al-Qur'an mungkin seminggu sekali, tambahinlah seminggu 3 kali. Kalau bisa seminggu 7 kali, ya alhamdulillah. Kalau bisa seminggu terus-terusan untuk bisa melihat perbuatan Allah, tadabbur Al-Qur'an, tafakkur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ini malah subhanallah luar biasa. Jadi ini yang disebut dengan kerjanya iman, ini yang disebut dengan proses. Kalau kita nggak pernah memperhatikan proses ini, ya namanya kita nggak pernah menjalankan proses, gitu. Pengen langsung jadi kaya, wong sugih saja nggak bisa langsung proses kecuali orang tuanya sugih kan seperti itu. Turunan itu pun belum tentu juga dapat warisan. Tapi orang itu semua pasti yang namanya proses itu harus dijalani, Pak. Nah, untuk kita bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala, itu prosesnya apa? Prosesnya harus kuat makrifatnya, kuat ilmunya, kuat pengenalannya, baru tumbuh cinta. Setelah cinta sama Allah Subhanahu wa taala kuat, di situ orang itu bisa beramal, bisa melakukan taat, bisa meninggalkan maksiat, bahkan bisa tumbuh rasa rindu kepada Allah. Makanya kemarin ada yang tanya kepada anak, "Ustaz, gimana kita supaya bisa rindu sama Allah Subhanahu wa taala?" Yang ada kita takut mau ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Kan kayak gitu. Kok para sahabat itu ketika ketemu sama kematian bisa mengatakan marhaban bil maut. Tapi kalau kita kok gitu. Takut terhadap yang namanya kematian itu memang fitrah manusia. Cuma masalahnya rasa rindu itu kok bisa tumbuh di dalam hati para sahabat. Kenapa? Kenal Allah Maha Baik, kenal Allah rahmatnya luar biasa, kenal Allah Subhanahu wa taala Maha Tawwab, kenal kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, kenal Maha Latifnya Allah Subhanahu wa taala, dan setiap harinya melihat itu.
Setiap harinya melihat perbuatan-perbuatan Allah yang begitu luar biasa itu. Keadilannya dilihat, rahmatnya dilihat, ilmunya Allah dilihat, hikmahnya Allah dilihat, maha latifnya Allah Subhanahu wa taala dilihat dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Oh, tahu saya punya Rabb yang maha luar biasa indahnya. Saya tahu kalau saya punya Allah Subhanahu wa taala. Ya tumbuh rasa syauq, tumbuh rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses ini loh, Pak. Ini yang harus kita tumbuhkan, proses untuk bisa kita cinta, kita bisa rindu dengan apa? Dengan kita makrifat kepada Allah, belajar dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari apa? Ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau prosesnya nggak pernah dijalani, sebagaimana dikatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Kalau proses itu nggak pernah dijalankan, nggak mungkin Pak kapal laut itu apa berjalan di mana? Di daratan. Ya mustahil kan seperti itu. Karena sesungguhnya apa? Kapal laut itu ya akan berjalan sesuai dengan prosesnya, yaitu di air. Kemudian beliau mengatakan dalika anna syauqa atharun min atharil muhabbah. Karena rasa rindu itu adalah merupakan asar dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ziyadatihi fil qalbi yazdadu syauqu. Semakin banyak orang itu cinta, semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi dhafihi yakhbu syauqu wa yadhafu. Dan kalau lemah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ya semakin lemah rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia dan jauh lebih suci dari permisalan yang dimisalkan oleh seluruh makhluk. Ala taro, beliau memberikan contoh. Anna hunaka unasan tuhibbuhum walakin la tashtaqu ilaihim. Kamu bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang kamu cinta kepada dirinya, tapi engkau nggak rindu. Cinta tapi nggak rindu, biasa saja. Kenapa? Ya sering ketemu juga sebabnya, kan seperti itu. Ada orang itu cinta tapi nggak rindu, biasa saja. Kemudian kata beliau, wa hunaka unasan tuhibbuhum wa tashtaqu ilaihim. Nah, di sana ada orang yang engkau cinta dan engkau rindu. Ada cinta dan kita rindu, pengen ketemu, kan seperti itu. Kemudian kata beliau, wa hunaka unasan tuhibbuhum wa tabki syauqan ilaihim. Dan di sana ada orang yang engkau apa? Cinta, tapi apa? Engkau nangis karena engkau menahan rasa rindu. Ini ada orang yang seperti ini. Ada orang yang kita cinta tapi nggak rindu, ya kan? Ada orang yang kita cinta dan kita rindu. Ada orang yang kita cinta dan kita nangis karena menahan rasa rindu tersebut. Nangis karena rasa rindu kepada orang tersebut. Maka beliau mengatakan, Aina Allahu jalla jalaluhu fi qalbi wa qalbika min hadhil asnafi thalathah. Beliau bertanya kepada diri kita dan diri semuanya manusia, di mana Allah dari tiga macam ini? Apakah kita ngaku cinta kita enggak rindu? Apakah kita ngaku cinta dan kita rindu? Ataukah kita ngaku cinta dan kita kangen sama Allah, bahkan nangis untuk pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala di hati kita? Di hati semua orang dari tiga keadaan seperti ini. Setiap kita jujur aja kepada diri kita. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kok enggak rindu yo. Ya berarti harus ditambah. Ini cintanya berarti enggak benar. Kalau kita cinta dan kita rindu, alhamdulillah. Apalagi kalau kita bisa cinta dan kita bisa nangis karena apa? Rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita dalam hati kita tahu keadaan kita masing-masing. Jujur. Makanya dibutuhkan namanya belajar. Ilmu din itu dibutuhkan terhadap yang namanya jujur. Kita mau memperbaiki iman kita enggak? Kita mau memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala enggak? Kita mau memperbaiki makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala enggak? Dari hal-hal yang seperti inilah kita harus membenari sedikit. Terkadang seseorang jatuh.
Nah, tapi dibangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Sampai apa? Sampai Allah beri taufik. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, innahu min ibadinal mukhlasin. Nabi Yusuf itu termasuk di antara orang-orang yang mukhlas. Di dalam qiraat yang lain mukhlis. Nabi Yusuf ada usaha untuk mukhlis, untuk menjadi orang yang ikhlas. Prosesnya dijalani. Jatuh, proses lagi, jatuh, proses lagi. Sampai kapan? Sampai diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang mukhlas, sampai menjadi orang yang betul-betul ikhlas. Jadi proses harus terus dijalankan. Kemudian beliau mengatakan alasna naqul, bukankah kita mengatakan inna nuhibbullah, kita cinta sama Allah. A'dhama min kulli syai', melebihi segala sesuatu. Iya enggak, Pak? Benar kita cinta sama Allah melebihi segala sesuatu? Pak, jujur. Ya kan? Kita katanya cinta sama Allah Subhanahu wa taala melebihi segala sesuatu. Idzan aina syauqu ilaihi? Rindu enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Kan ini harus ini. Katanya kita cinta melebihi segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri, anak, apa semuanya. Tapi ketika kita mau dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, yang dipikir apa? Duh, aku meninggal lo bojor ya. Kan aku ninggal lo anak, aku ninggal lo mobil, aku ninggal lo harta dan lain sebagainya. Tapi coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawari hidup. Apa kata Rasulullah? Rafiqul a'la, cukup. Urip sekarang makhluk capek. Gitu kan? Hidup sama Allah Subhanahu wa taala indah. Saya akan bertemu dengan zat yang maha indah. Orang kalau kenal Allah dengan segala bentuk baiknya, Pak, wedi mati enggak, Pak? Seneng kan? Ya Allah, mau ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti ini. Ketemu dengan zat yang maha hidup. Kan ini yang harus kita persiapkan. Kenapa sih kok kita itu disuruh untuk apa? Mempersiapkan itu semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Coba disuruh lihat apa yang kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa cinta itu benar dan kita kangennya benar sama Allah Subhanahu wa taala, Pak, nyiapkan bekal kita. Itu sebenarnya proses iman yang akan mengantarkan kita beramal, mengantarkan kita taat, mengantarkan kita meninggalkan maksiat. Ini baru proses iman. Gak ujuk-ujuk, Pak, orang itu tiba-tiba langsung taat. Nggak ujuk-ujuk orang itu langsung meninggalkan maksiat dengan mudah. Nggak. Ada proses. Prosesnya itu apa? Ya tadi makrifat, jadi muhabbah, jadi syauq, akhirnya jadi amal taat, meninggalkan maksiat. Ini semua proses yang disebut dengan kerja iman ini, Pak. Maka ini yang harus betul-betul kita siapkan. Kalau kita ngaku kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala, a'dhama min kulli syai', melebihi segala sesuatu. Kemana rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernah enggak nangis, ya Allah, aku rindu kepadamu ya Allah. Gitu. Kan seperti itu, Pak. Kemudian beliau mengatakan, alasna nashtaqu liwalidina wa ikhwanina wa azwajina wa abnaina wa asdiqaina khasatan inda faqdihim aw ba'dihim anna. Bukankah kita juga punya rasa rindu kepada orang tua kita, kepada saudara kita, anak kita, istri kita, teman kita, ketika mereka gak ada di samping kita dan jauh dari kita? Kita saja bisa kok, gitu, teleponan tiap hari kalau kita jauh sama istri. Ngomongnya apa? Dek, aku rindu. Kan seperti itu. Teleponan sama istri bisa mengucapkan dek, aku rindu, gitu kan? Kita bisa ngomong sama ibu kita, Mi, aku rindu, Mi, gitu kan? Teleponan bisa setiap hari, kemudian terus sama istri juga bisa, sama anak juga bisa. Kangen nggak sama ayah? Kan seperti itu. Kita bisa mengucapkan seperti itu. Kita telepon setiap hari. Mungkin setiap hari kalau teleponan sama istri saking rindunya, sehari berapa kali, Pak? Berjam sampai teleponan berhari-hari gitu kan. Mau melaku sambil teleponan, kenapa? Telepon bojo istri, gitu. Rasa rindu. Lo rasa rindu kepada Allah kok ngaji Al-Quran enggak? Seminggu ditinggal, ya kan? Terus kita ngaku, aku cinta sama Allah, aku rindu sama Allah. Pak, ini benar nggak rasa cintanya kalau seperti ini? Benar nggak rasa rindunya kalau seperti ini? Setiap kita monggo introspeksi diri masing-masing.
Sebenarnya iman kita itu sampai sudah sebesar apa? Rasa cinta kita kepada Allah itu sebesar apa? Rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebesar apa? Itu semua bisa kita lihat dari apa yang disampaikan oleh beliau. Gitu. Kita punya istri, punya anak, punya saudara, punya orang tua, punya teman dan lain sebagainya. Kita pun rindu kepada mereka dan kita bisa luangkan waktu kita dan kita bisa hubungin mereka dan kita bisa sampaikan kepada mereka. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Alasna nuhibbullah jalla wa ala a'dhama minhum?" Bukankah kita lebih cinta kepada Allah dibandingkan mereka semua? Dari orang tua, dari anak, dari istri, dari harta, dari sebagainya. Fa aina syauqu ilaihi? Kemana rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kepada mereka? Kemudian beliau mengatakan, "Man minna jalasa wahdahu fadzakara 'azamatallahi wa jamalahu wa jalalahu fafadat ainahu syauqan ilaihi." Coba di antara kita, siapa di antara kita yang duduk sendirian ingat sama Allah Subhanahu wa taala dan ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian air matanya menangis. Karena apa? Rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu Pak bisa nangis karena rindu sama orang tuanya. Kenapa? Kangen orang tua aku. Orang bisa nangis rasa rindu kepada istrinya. Kenapa? Kangen. Orang itu bisa nangis sama anaknya kalau ditanya, apalagi yang kerjanya jauh-jauh gitu. Pulangnya cuma setahun sekali. Terkadang mereka itu apa? Foto nih anaknya didelok nangis. Foto nih bojone didelok nangis. Kan seperti itu. Subhanallah, kita duduk sendirian mikir, Allahu Akbar. Allah Maha Adil, Allah Maha berbuat, Maha latifnya Allah, Maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Nangis kita. Pernah kita melakukan seperti ini? Nangis sendirian mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu wa dzakara minhum rajulun dzakarallah khaliyan fafadat aina. Nanti di yaumul mahsyar ada 7 kelompok orang yang dia akan dinaungi sama Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya siapa? Seorang laki-laki, dia duduk sendiri. Duduk sendiri mikir tafakkur tentang keadaan Allah Subhanahu wa taala, tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, hingga akhirnya apa? Fadat ainah, dia nangis. Nangis karena mengagungkan Allah, nangis karena takut kepada Allah, nangis karena ngerasa dirinya betul-betul rendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan nangis karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang seperti ini, fadat ainah yang seperti ini, nangis yang seperti ini mulia, Pak. Bahkan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam syarh hadis, apa beliau mengatakan, qauluhu fafadat aina ay fadat ad-dumu'u min ainaihi wa asnadal faidha ila al-ain mubalaghah ka'anna hiya allati fadat. Dikatakan fadat aina, mengalir kedua matanya, yaitu apa? Keluar air dari matanya, dan disandarkan faid kepada mata ini sebagai bentuk mubalaghah. Sebagai bentuk mubalaghah, betul-betul dia nangisnya beneran. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, wa fadhil ain bihasbi halid dzakir wa bihasbi ma yakshifu lahu. Fa fi hali awsafil jalal yakunul buka min khasyatillah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, nangisnya seseorang itu, Pak, itu sesuai dengan keadaan orang yang mengingat Allah. Ada orang yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala fi hali awsafil jalal, dia mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, besarnya Allah. Dia ingat dengan itu semua. Luar biasa Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menjadikan nanti hari kiamat semuanya di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat itu semua, nangis. Karena apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hali awsafil jamal,
Dan terkadang seseorang itu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Jamalnya Allah, indahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahmat, Allah Maha Baik. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha Pengampun. Akhirnya dia nangis. Tapi nangisnya bukan karena takut. Karena apa? Rasa cinta dan syauq ilallah. Ya Allah. Ini keadaan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau mengingat Allah Subhanahu wa taala, dalam hatinya pasti berkecamuk. Pasti berkecamuk. Kenapa? Di satu sisi Allah Maha Agung, Maha luar biasa. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahmat. Rahmatnya luar biasa, ampunannya luar biasa. Antara ngarep rahmatnya Allah, rasa cinta kepada Allah, dan antara rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu campur. Emosinya diaduk-aduk di dalam hatinya. Itulah seseorang yang menjadikan seseorang itu nangis. Di satu sisi mengharap, di satu sisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Campur rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat seseorang itu mudah untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan wasyauqu ilallah min a'la wa ajalli a'malil qulub wa min asyrafi maqamatil abdi wa arfa'iha. Maka rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk amalan hati yang paling tinggi, yang paling mulia, dan termasuk di antara kedudukan seorang hamba yang paling tinggi. Orang itu bisa cinta sama Allah dengan benar dan mempunyai rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala? Idza kana syauqu huwa safarul qalbi fi talabi mahbubihi wa nuzu'ihi ilaihi fa huwa asyrafu maqamatil abdi wa ajalluha wa a'laha. Beliau mengatakan apa? Rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala ini safarnya hati, Pak. Safarnya hati kepada siapa? Kepada zat yang dicintai. Subhanallah. Bagaimana bahasa beliau? Rasa cinta, rasa syauq ini apa? Perjalanan, sebuah proses. Menuju apa? Menuju zat yang dicintai. Sehingga akan tumbuh rasa cinta tersebut dan akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini adalah merupakan safar hati, maka apa? Ini adalah merupakan kedudukan yang paling mulia bagi seorang hamba dan yang paling tinggi dan yang paling agung. Dan ini yang harus kita proses. Ini yang harus kita proses dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, asyauqu ila liqa'illah darajatun 'aliyatun rafi'atun tansha'u min quwwatil muhabbati lillahi azza wa jalla wa qad kana an-nabiyyu yas'alullaha hadhihi darajah. Kata Ibnu Rajab, rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu itu adalah merupakan darajah aliyah, kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi yang muncul dari kuatnya muhabbah. Semakin orang cinta sama Allah, semakin kuat rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa, Pak? Nabi saja minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk punya rasa syauq. Nabi kurang cinta sama Allah. Cintanya luar biasa, tapi masih minta sama Allah Subhanahu wa taala rasa rindu. Makanya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Hibban dan Imam Hakim di dalam hadis Ammar bin Yasir, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yadu bi hadzal du'a, Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi. Kemudian di akhir-akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta apa? As'aluka ladzatan nazar ila wajhika. Ya Allah, aku minta kelezatan melihat wajahmu. Kemudian apa? Wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'in mudirratin wala fitnatin mudillatin. Dan aku minta rasa rindu yang engkau tumbuhkan di dalam hatiku untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lupa minta sama Allah supaya ditumbuhkan rasa rindu. Kita pernah nggak minta, ya Allah tumbuhkan rasa cinta saya kepada Engkau ya Allah. Ya Allah tumbuhkanlah rasa rindu dalam hati untuk bisa bertemu dengan Engkau. Minta sama Allah Subhanahu wa taala rasa cinta, minta sama Allah Subhanahu wa taala asyauq. Ini yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala.
Maaf Pak, suaranya ganggu Pak. Nanti kalau udah selesai monggo dilanjutkan. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta muhabbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta syauq untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja berdoa untuk punya rasa rindu, ya kita harus minta lebih dari apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita punya rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wasyauqu ilallahi jalla wa ala ala nau'in. Jadi rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Dan insyaallah dua macam ini akan kita bahas sekaligus melengkapi, masih berkaitan dengan masalah muhabbatullah, cinta dan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak dalil-dalil kenapa kok kita harus cinta dan mempunyai rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang akan datang. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang harus kita latih. Inilah yang harus kita kerjakan, proses iman, kerja iman di dalam hati kita. Seseorang itu gak bisa mempunyai keimanan yang kuat kalau hatinya gak pernah diproses, hatinya gak pernah diajari untuk kerja cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama yang mulia yang satu buka puasa